البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dari Asanta. Semalam belum selesai ya untuk hadis ke-40. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah qala Zuhair haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadisihi hadza. Zuhair alhamdulillah telah kita lewati di awal pembahasan hadis ini. Dia adalah Zuhair bin Muawiyah Al-Kufi As-Siqatus Sabt. Beliau adalah Abu Khaisamah imam. Qala haddatsana Abu Ishaq. Abu Ishaq beliau juga imam yang hafalannya bagaikan Az-Zuhri sebelum kemudian mengalami perubahan karena sudah sangat tua usianya. Abu Ishaq adalah Amr bin Abdullah Al-Kufi juga. Anil Bara, ini Abu Umarah Al-Bara bin Azib Al-Ansari. Dengan radhiyallahu anhuma, dengan manaqib yang banyak di dalam hadis beliau ini. Jadi hadis ini sebenarnya bersambung dengan hadis yang di depan kita itu. Nah, sebagian pensyarah menyangka ini mu'allaq, hadisnya tergantung. Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya, tapi dijelaskan oleh Ibnu Hajar hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Gurunya berarti siapa di sini? Amr ibnu Khalid. Amr ibnu Khalid Abdul Hasan Al-Misri yang juga pergi ke Jazirah Irak. Ma'ruf, beliau siqah imam. Nah, sekarang isi hadisnya apa? Annahu mata alal qiblah, yaitu hunya di sini tak perlu diterjemahkan dia, tapi ini dhamir sya'an karena fa'ilnya nanti paling akhir. Kita bilang fa'il atau apa ya? Bukan fa'il berarti, yaitu yang marfu'nya itu nanti. Mata ala, ya fa'il dari mata. Mata alal qiblati qabla an tuhawwar rijalun. Ada sekelompok orang yang meninggal dunia di atas kiblat yang lama. Al-qiblah di sini alnya adalah kembali ke yang paling awal, yaitu kiblat pertama, Baitul Maqdis. Wa qutilu, dan mereka terbunuh. Falam nadri ma naqulu fihim, kami tak tahu apa yang kami ucapkan tentang mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tentang lafaz qutilu, mereka terbunuh. Ini riwayat Zuhair sendirian. Beliau diselisihi oleh Sufyan As-Tsauri. Jelas Sufyan yang menang, beliau Asbatun Nasfi Abi Ishaq. Dan juga diselisihi oleh Israel, cucu dari Abu Ishaq. Israel juga Asbatun Nas. Jelas Zuhair kalah. Apalagi Zuhair mendapatkan hadis ini di akhir-akhir hayat Abu Ishaq yang sudah mulai banyak lupa. Yang benar, lafaz qutilunya tidak ada. Demikian pula beliau menyebutkan penguat-penguat yang lain, riwayat yang lain, yaitu apa? Hadis Ibnu Abbas itu juga tidak menyebutkan mereka terbunuh, cuma mereka meninggal dunia, lafaz mata. Jadi tambahan qutilu ini kurang tepat. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sejumlah nama-nama itu, baik yang terbunuh memang terbunuh, yaitu seperti sebagian orang terbunuh karena disiksa, seperti siapa? Ammar bin Yasir, Yasir ayah Ammar dan istrinya Sumayyah terbunuh di Makkah, dan beberapa sahabat yang lain. Dalam keadaan rata-rata yang meninggal dunia di Madinah sebelum tahun kedua itu, sebelum apa namanya berarti? Sebelum pemindahan kiblat, mereka tidak terbunuh. Berbeda dengan case yang di Makkah, terbunuh karena disiksa. Sementara yang di Madinah belum lagi diperintahkan untuk berperang. Jadi rata-rata meninggal dunia biasa. Yang terbunuh insya Allah nanti syahid, jelas ma'ruf ya. Kemudian apa hikmah lafaz terbunuh ditampilkan di sini? Kalau ternyata memang betul, tapi yang rajih adalah tambahan ini tidak tepat. Tapi kalau betul, karena ini Imam Bukhari pun menampilkan di sini, dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, ini untuk menyebutkan keagungan kedudukan orang-orang tadi. Sengaja ditampilkan oleh
rawinya mereka itu terbunuh. Untuk apa diceritakan? Adalah untuk menyebutkan keagungan mereka sampai terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Iya betul, pembela agama Islam di zaman itu. Falam nadri ma naqulu fihim. Lalu kami tak tahu apa yang kami ucapkan untuk mereka. Dalam riwayat yang lain mereka tanya pada Nabi, lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat kami ini yang mereka belum lagi mendapatkan kiblat yang tepat, yang paling Allah ridhoi, mereka meninggal demikian. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan besarnya semangat para sahabat untuk mengetahui syariat. Yang kedua, ini menunjukkan besarnya belas kasihan sahabat, sehingga mereka memikirkan sahabat yang lain, gimana keadaan mereka, ingin tahu kami. Dan kata Al-Hafidz, ini seperti hadis Barok juga, hadis Barok bin Azib yang nanti akan dibahas ketika membahas tentang khamar, bahwasanya turun pengharaman khamar dalam keadaan beberapa sahabat meninggal dunia di Uhud dalam keadaan di perut mereka masih ada khamar, karena pengharaman khamar itu agak belakangan nanti. Sekian banyak orang meninggal dalam keadaan meminum minuman yang haram. Lalu bagaimana ini? Maka turunlah ayat yang menyebutkan laisa alaikum junahum fima ta'imu dan seterusnya sampai disebutkan al-muhsinin, yaitu mereka tetap sebagai orang-orang yang berbuat ihsan walaupun minum khamr, karena waktu itu mereka belum tahu khamr itu haram, tapi mereka rajin berjihad, siap menolong agama Allah, taat untuk sholat, apapun yang disyariatkan mereka ikut. Cuma untuk khamr mereka belum tahu karena memang belum turun ayat yang mengharamkan khamr. Nah sekarang rezeki ya mereka. Iya, ini rezeki. Tapi merugikan juga case yang nanti insya Allah akan kita lewati itu, bagaimana Ali bin Abi Thalib yang 2 untanya dibantai oleh Hamzah. Nah, itu rugi ahli kasihan sampai nangis dia. Padahal mau dipakai untuk walimah dengan Fatimah. Tahu-tahu 2 lembu lenyap. Sekarang 2 lembu berapa? Mungkin 10.000 kah, 8.000 kah? Sudah macam rukshoh. Nangis beliau. Macam rukshoh itu kemudahan umat. Apanya yang apa? Macam kamar apa tadi yang terbunuh semasa. Iya, karena memang belum diharamkan, masih ikut syariat yang lama, masih diberi keringanan-keringanan, betul. Nah sekarang apa hikmah urut-urutan pembahasan ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwasanya hadis ini bicara masalah perhatian para sahabat terhadap sahabat yang lain yang meninggal dalam keadaan kiblatnya belum ke kiblat yang terbaik. Dan perkara ini juga sama dengan perhatian sahabat terhadap sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan masih minum khamr sebelum khamr diharamkan. Lalu turun ayat yang lafaz terakhirnya adalah al-muhsinin, mereka adalah orang yang dicintai Allah karena berbuat ihsan. Ternyata di sini Imam Bukhari memberikan ada link, ada ada benang merah kesesuaian antara bab ini dengan bab setelahnya. Apa bab setelahnya? Yaitu husnu islamil mar, baiknya keislaman seseorang, bicara masalah ihsan. Nah, tatkala pembahasan sebelumnya itu menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati di atas syariat yang lama dalam keadaan taat, maka mereka dikatakan muhsinin, maka sungguh sesuai apabila bab berikutnya membahas masalah ihsan juga. Inilah sisi hubungan antara bab yang ke-30 dengan bab yang ke-31. Dan dari hadis ini, hadis yang tadi itu, kita mendapatkan faedah besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada umat ini, yaitu tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tanyakan, turun wahyu. Karena memang para sahabat, mereka sangat diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Mereka tanya apa, lalu Nabi menjawab, atau bahkan Allah yang menjawab lewat kitab sucinya itu. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babul hadi wassalasun, babu husni islamil mar. Bab yang ke-31, bab tentang bagusnya keislaman seseorang. Baik. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari tentang bab ini?
Bab ini nanti akan membahas baik buruknya keislaman seseorang itu dilihat dari amalan. Sementara Islam ketika disebutkan secara mutlak masuk ke dalamnya adalah apa? Iman. Tatkala Islam itu terkait dengan iman, di dalamnya ada iman, Islam itu terkait dengan amalan, maka iman juga demikian. Berarti ini membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang karena amalan tidak masuk di dalamnya. Ternyata bab ke-31 membantah mereka sebagaimana bab-bab yang lain. Baik. Al-hadisul hadi wal arba'un qala Malik. Hadis yang ke-41, Imam Malik berkata, akhbarani Zaid ibnu Aslam an Atha ibni Yasar akhbarah anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu akhbarah. Hadis Abu Sa'id annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslamal abdu fahasuna islamuh, apabila seorang hamba itu masuk Islam, hamba Allah masuk Islam, lalu Islamnya itu bagus, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, Allah akan menghapus dari dia setiap kesalahan yang dia perbuat. Wa kana ba'da dzalikal qisas, setelah itu yang terjadi adalah qisas. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhif, sehingga 700 kali lipat, 700 lipatan. Wasayyi'atu bimithliha, sementara keburukan itu dibalas semisal dengan itu. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali apabila Allah memaafkannya. Hadis ini dikatakan mu'allaq. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan siapa guru beliau, dan ini memang pening dibahas berhari-hari, pening karena penguat-penguatnya juga perlu diperiksa sanadnya satu persatu. Ini termasuk pening kita memang. Tapi tak mengapa, alhamdulillah Allah memudahkan. Karena apa? Tak mungkin Imam Bukhari jumpa Imam Malik. Tayyib. Imam Malik. Ya, ini Imam Malik bin Anas. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan penguat dari riwayat Imam An-Nasa'i di dalam sunan beliau dari 2 sanad ke Imam Malik, kesimpulannya adalah hasan. Dan juga mendapatkan penguat diriwayatkan oleh Imam Ibnul A'rabi di dalam kitab beliau Mu'jam, kesimpulannya juga hasan. Tayyib. Dan juga datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman beliau, yang satu sanadnya dhaif, yang satu sanadnya hasan. Maka kesimpulannya ini sahih li ghairih. Dan diperkuat lagi bahwasanya Imam Malik tidak bersendirian. Sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih sampai kepada Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Jadi sanadnya sahih memang. Maka kesimpulannya hadis ini tak perlu diragukan setelah diteliti. Ini sahih walaupun Imam Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya. Tak masalah. Memang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terkadang Al-Bukhari membuat teka-teki untuk kita. Nah, coba cari, jangan malas-malasan. Memang betul-betul kita dilarang malas kalau ingin mensyarah Sahih Bukhari dengan sungguh-sungguh. Baik. Sufyan ini ada 2 Sufyan, Uyainah dengan As-Sauri. Baik, cuma ini Sufyan Ibnu Uyainah yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Sufyan Uyainah ini Gurunya Imam Syafi'i, ya. As-Sauri itu. Nah, kalau As-Sauri itu beliau dohirnya adalah tidak jumpa, yaitu Imam siapa tadi? Imam Syafi'i tidak jumpa dengan Sufyan As-Sauri. Iya. Tetapi temannya temannya Imam Syafi'i belajar kepada As-Sauri juga. Seperti siapa itu kalau tak salah? Yaitu Abdullah ibnu Zubair al-Humaidi dan yang lainnya. Tapi tak mengapa. Tayyib. Imam Malik ma'ruf, beliau adalah Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik al-Asbuhi al-Madani. Meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini adalah Abu Abdullah Zaid bin Aslam al-Adawi al-Madani, Imam Siqah.
Fakih. Meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini adalah Abu Muhammad Atha bin Yasar Al-Madani, imam besar, siqah. Baik. Akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Madani. Jadi ini sanadnya semuanya adalah Ahlul Madinah, musalsal bil Madaniyin. Akhbarah mengkabarkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal abd," apabila seorang hamba Allah itu masuk ke dalam Islam, fahasuna islamuh, lalu Islamnya bagus. Bila dikatakan Islamnya bagus, dohir dari hadis ini bicara masalah amalan. Berarti Islam dikatakan bagus apabila setelah masuk Islam dia melakukan amalan-amalan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, bagusnya Islam itu adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Demikian pula dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bagusnya Islam itu adalah apabila dia ikhlas masuk Islam, menjauhi sifat kemunafikan, tidak seperti munafik yang mengaku muslim tapi ternyata tidak demikian. Jadi dia masuk Islam zahiran wa batina, dengan ikhlas. Lahir batin memang dia muslim, bukan cuma zahirnya, ternyata batinnya lain, bukan. Dan juga termasuk bagusnya Islam adalah dia beribadah kepada Allah dengan tekun dan penuh rasa cinta, seakan-akan Allah melihatnya. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu kembalinya kepada pertanyaan Jibril pada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni anil ihsan," kabarkan kepada saya tentang ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Apabila Anda tak mampu, memang tak mampu kita melihatnya, tapi sesungguhnya Allah melihatmu, yaitu beribadah dengan selalu merasa diawasi. Nah, ini semua masuk ke dalam istilah Islam yang bagus. Ini semua masuk dalam ihsan. Baik, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan kesimpulannya ini semua adalah makna di dalam hadis tadi. Bagusnya Islam adalah itu tadi. Baik. Kemudian apabila dia memang telah menjalankan ini, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'ah, Allah akan menghapus dari dia setiap keburukan. Kana zalafaha, zalafa ini maknanya adalah qaddama wa aslafa, yaitu yang dia perbuat di masa itu atau masa sebelumnya, intinya yang dia perbuat. Dan ini dibahas oleh Al-Jauhari, dibahas juga oleh Ibnu Mulakin dan lain-lain. Makna zalafaha, yang lain membaca azlafaha, tak masalah, maknanya adalah qaddamaha, dia perbuat. Seluruh kesalahan yang pernah terjadi itu dihapus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai orang-orang kafir, katakan wahai Rasulullah, wahai orang-orang kafir, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, apabila mereka itu mau berhenti, yaitu berhenti dari kekufuran, maka akan diampuni untuk mereka dosa yang telah lampau. Qad salaf, yaitu yang kana zalafaha, kembali seperti dalam hadis ini. Hadis ini sebenarnya lebih panjang sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain. Jadi sebenarnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini lebih panjang daripada yang disebutkan oleh Al-Bukhari, yaitu Rasulullah SAW memperinci seluruh kebaikan dia di masa kafirnya dia itu akan ditulis untuk dia dan diberi pahala apabila dia masuk Islam. Kemudian dan dosa-dosa dia di masa lampau itu dihapus. Jadi hadis ini sebenarnya membahas dua perkara, yaitu keutamaan untuk orang yang mau masuk Islam. Amal soleh dia ketika di masa kekufurannya tidak akan sia-sia. Walaupun kalau dia tak masuk Islam ya tak diterima, tetapi tetap Allah mencatat itu. Adapun amal buruknya diampuni. Dan ini kenapa? Warqah bin Nawfal itu masuk Islam. Akhirnya masuk Islam, makanya di sebagian nama sahabat beliau dimasukkan di situ. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dalam Usdul Ghabah.
bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk. Demikian pula kalau tak salah anak baca disebutkan oleh Ibnu Mandah, demikian pula Ibnul Asir di dalam kitab apa itu yang nama-nama sahabat punya Ibnul Asir. Lupa nama tajuk kitabnya itu. Baik. Adapun Al-Hafidz beliau agak ragu-ragu menyebutkan ini dan menyebutkan ini. Tapi ini Kristen. Iya, dia memilih Kristen, tapi Kristen yang mana? Kristen yang ahli tauhid dan beriman pada nabi terakhir. Tapi dia masuk Islam lah, bersyahadah kepada Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Buktinya apa? Buktinya meyakini ini memang wahyu yang dibawa oleh Jibril. Saya pasti menolongmu. Ini menunjukkan apa? Beliau memang mengakui kebenaran Nabi Muhammad dan bahkan mendukung Nabi Muhammad dan seterusnya. Tidak diseksa. Tak, beliau tak dosa apa-apa. Beliau ikut ilmu yang sampai. Tidak diseksa oleh kaum. Oh, wallahu alam. Mungkin dibiarkan atau tidak diceritakan. Adapun temannya memang disiksa sampai mati. Siapa itu? Zaid bin Amr bin Nufail. Tapi itu dibahas nanti. Insya Allah kalau kita membahas hadis Asma yang membahas masalah Zaid bin Amr bin Nufail. Tapi untuk yang ini kesimpulannya apa? Bahwasanya orang kafir amalan mereka itu ternyata dicatat dan dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih, yang mana nanti insya Allah kalau umur kita panjang kita akan sampai di situ. Rasulullah mengatakan salah satu yu'tauna ajrahum marratain. Ada 3 jenis manusia yang mereka diberi pahala 2 kali lipat. Di antaranya adalah yaitu apa? Yaitu rajulun amana bin nabi summa amana bi. Seseorang yang beriman kepada nabi yang sebelumnya kemudian beriman kepada saya, dia dapat pahala 2 kali. Ya, termasuk Waraqah bin Naufal dan juga yang lain-lain. Termasuk juga siapa itu Najasyi dan seterusnya. Dan juga dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Hakim bin Hizam muttafaqun alaih yang mengatakan, ya Rasulullah ara'aita a'malan kuntu atahannusi biha fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang amalan-amalan yang di masa jahiliyah saya lakukan untuk membersihkan diri pada masa jahiliyah, masa masih kafir, min itqin wa shadaqatin dan seterusnya, itu membebaskan hamba dan sedekah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Aslamta ma'a ma aslafta min khair. Anda masuk Islam disertai dengan kebaikan yang telah Anda perbuat. Ini menunjukkan bahwasanya amalan orang kafir walaupun hukum fikihnya dia gugur di dunia seperti yang kita bahas dalam masalah akidah, tetapi kalau dia mau masuk Islam ternyata catatan itu ada. Nah, amalannya akan digabungkan kepada keislaman dia dan dia dapat pahala. Kenapa? Iya. Iya, seperti itu. Ini khilaf tapi itulah yang betul, dan ini pula pendapat yang dirojihkan oleh Imam Nawawi dan juga dirojihkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain-lain karena dalilnya sangat jelas. Lalu Imam Nawawi mengatakan, adapun ucapan para fuqaha, orang kafir kalau sholat dalam keadaan kafir ya tak terpandang, kalau haji ya tak terpandang, kalau dia misalkan apa sedekah atau jihad tak terpandang karena dia kafir. Kita tahu syarat diterimanya amalan apa? Di antaranya adalah ikhlas. Dia tak ikhlas, dia menyembah yang lain. Tetapi maksudnya apa? Yaitu secara hukum dunianya tidak dinilai sebagai seorang muslim dan amalannya tidak dipakai, tetapi tetap dicatat di sisi Allah. Kalau dia mati sebagai muslim, itu akan menjadi amalan soleh dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, amalannya gugur seperti dalam dalil-dalil yang telah kita lewati. Adapun pembahasan fikihnya nanti akan sangat panjang. Di antaranya adalah bagaimana kalau dia itu sudah yaitu ketika dia masih kafir, tapi dia kafir dhimmi, dia di negara Islam dan dia mendihar istrinya, mengatakan mungkin bengang sama istrinya, mengatakan apa? Yaitu zohar engkau seperti zohar ibu saya. Setelah itu istrinya ketika mandi cantik, menyesal saya, aduh. Lalu apa? Hukum Islam menetapkan yaitu Anda membayar kafarah 2 bulan berturut-turut, yaitu puasa atau yang lain, membebaskan hamba sahaya. Lalu dia melakukan itu. Setelah itu dia terpikir, oh saya masuk Islam aja lah. Nah, setelah dia masuk Islam, apakah dia wajib membayar kafarah lagi? Para fuqaha mengatakan tidak wajib. Ini menunjukkan walaupun dia tidak punya pahala ketika masih kafir, tetapi amalannya itu tercatat.
Kalau dia masuk Islam, ayat tadi terpandang, tak perlu mengulang membayar kafarah lagi dan seterusnya. Ini pembahasan fikihnya panjang dan bagus terkait dengan itu. Intinya hadis ini bicara tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala. Hatta orang kafir, kalau dia mau masuk Islam, amal soleh dia selama ini itu akan dimasukkan ke dalam catatan amal soleh dia dan disiapkan pahala untuk dia. Tapi kalau dia mati kafir, memang amalan tadi tak dipakai. Tapi Allah tetap mencatat selama dia masih hidup, catatan itu ada. Sebagaimana keburukan juga catatan itu ada. Baik. Kemudian, waktunya cukup nggak? Kita lanjutkan aja, biar lebih ringkas. Kita habiskan hadis ini aja. Lalu Rasulullah mengatakan, wa kana ba'da dzalikal qisas. Setelah itu yang terjadi adalah qisas. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalau dia masuk Islam, seluruh dosa dia dihapus, kecuali kalau dia tidak tobat. Kata para fuqaha, tobat dari kekufuran dihapus karena dia muslim. Tetapi kalau dia masih mencuri, tetap dia wajib membayar hutang-hutang pencurian selama ini. Tak boleh begitu mau ditangkap, oh saya masuk Islam, tak boleh Anda menyaman saya, tak boleh seperti itu. Tetap dia wajib membayar kesalahan-kesalahan di masa lampau yang dia belum tobat. Dan kita tahu di antara syarat tobat adalah mengembalikan apa yang pernah diambil. Baik. Akan tetapi secara umum memang orang yang masuk Islam dia mulai dari kosong, yaitu tidak ada dosa. Nah, lalu Rasul mengatakan setelah itu ada qisas, yaitu mulailah ditulis. Kalau dia berbuat baik, maka pahalanya dilipatkan 10 sampai 700. Kalau dia berbuat buruk, maka dosanya tidak dilipat gandakan. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah anna a'malallahi ta'ala da'iratun bainal adli wal fadl. Amalan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, pengaturannya itu bergerak atau berpusing di antara keadilan dan keutamaan. Kalau keburukan itu tidak dilipat gandakan, berarti ini Allah Maha Adil. Kalau kebaikan dilipat gandakan, berarti Allah memang fadl, yaitu kurnianya banyak. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala dan kedermawanannya. Itu pun hadis ini diakhiri dengan lafaz apa? Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali apabila Allah memaafkannya. Di sini kata Imam Ibnu Battal, demikian pula kata An-Nawawi, juga kata siapa lagi? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan kesalahan wajib untuk dihukum. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwasanya kecuali jika Allah memaafkan, sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah kita lewati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi mungkin dihukum, mungkin dimaafkan. Makanya Al-Hafidz mengatakan awal hadis membantah Murji'ah, akhir hadis membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Awal hadis membantah Murji'ah. Kenapa? Hadis ini membicarakan Islam dan iman itu perlu adanya amalan. Dan memang amalan itu bagian dari Islam dan iman. Akhir hadis membahas masalah pemaafan dari Allah itu ada. Kita tak boleh mewajibkan Allah memasukkan pelaku maksiat ke dalam neraka. Terkadang Allah memaafkan, memang Allah Maha Baik. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang berminat mempelajari Islam, ingin masuk Islam, maka diberitahu fasilitasnya banyak dan bagus-bagus di sini, fasilitinya banyak. Amalannya tidak sia-sia walaupun dikerjakan di masa kekufuran kalau dia mau masuk Islam. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Memaafkan itu mesti ada syarat-syarat gitu. Oh, jelas. Dikembalikan kepada keikhlasan hati dia, keinginan untuk mencari kebenaran, ingin taat. Allah tahu siapa yang layak untuk dimaafkan, sebagaimana Allah tahu siapa yang layak untuk dicuci dulu di neraka. Mungkin susah dialami. Ya itu juga betul. Orangnya memang selama ini hidupnya sangat susah sehingga terpaksa merompak. Walaupun itu salah dan dosa, tapi mungkin Allah memaafkan dia. Allah tahu isi hati dia. Dia sendiri merompak dalam keadaan hatinya menangis. Kadang ada cerita-cerita aneh-aneh macam itu, romantik atau apa istilah orang. Ada ruang lain dalam. Iya, intinya Allah lebih tahu siapa yang layak dimaafkan, siapa yang tidak layak. Bagi lawan lah. Ya itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.